Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan senantiasa merenungkan firman Tuhan dan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Kita akan sama-sama terus bertumbuh dan belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26, tetapi saya akan membacakannya di ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pembacaan kita, dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema takjub. Kita akan tetap belajar dalam pemberitaan Renungan 79 dengan OIA. Mari kita akan sama-sama belajar observasi di mana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dalam kisah atau pembacaan kita pada hari ini. Di sana ada Petrus, ada Yohanes, ada orang lumpuh yang baru saja disembuhkan, juga orang banyak. Juga terjadinya pada waktu itu adalah di Bait Allah, tepatnya di serambi Salomo. Dan kemungkinan yang terjadi peristiwa itu adalah pada waktu malam hari. Mari kita akan sama-sama belajar dengan interpretasi yang bisa kita pelajari, di mana peristiwa yang tertulis dalam perikop ini adalah orang lumpuh ketika dia didoakan atau ditumpang tangani oleh Petrus dan Yohanes, dan dia mengalami kesembuhan. Peristiwa yang terjadi ini membuat banyak orang yang menyaksikan, yang melihat orang lumpuh, di mana setiap harinya mereka melihat bahwa orang lumpuh ini adalah orang yang dikenal sebagai orang yang meminta-minta di pintu Bait Allah. Tetapi pada waktu itu mereka melihat orang lumpuh ini mengalami sesuatu yang ajaib, di mana mereka melihat orang lumpuh ini sudah bisa berjalan. Mereka takjub, mereka melihat sesuatu yang ajaib terjadi kepada orang lumpuh ini. Nah, kita melihat bahwa orang yang disembuhkan dari lumpuhnya ini membuat orang banyak itu menjadi takjub untuk melihatnya. Mengapa? Ya, karena orang lumpuh ini biasa dikenal sebagai orang yang meminta-minta sedekah di serambi Salomo, menunggu belas kasihan dari orang yang masuk ke Bait Allah setiap harinya. Dan apa yang dialami oleh orang lumpuh ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap harinya harus ada orang yang menopang dia atau menggotong dia untuk ditempatkan di pintu Bait Allah. Itu sebabnya dalam pembacaan ini jelas orang banyak ini sangat keheranan. Orang banyak ini sangat takjub karena setiap hari melihat orang ini lumpuh, tetapi pada waktu itu mereka melihat orang lumpuh ini sembuh, sudah bisa berjalan dan mengikuti Petrus dan Yohanes untuk memberitakan kabar kerajaan sorga yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Nah, takjub adalah merupakan reaksi kekaguman atas peristiwa yang terjadi di luar pemikiran atau yang terjadi di luar kebiasaan, ya. Itu sebabnya orang banyak ini menanyakan, kok bisa orang yang lumpuh ini sekarang sudah bisa berjalan? Atau mereka ada pemikiran, bisa jadi ini mungkin bukan orang yang lumpuh itu. Tetapi dari keingintahuan mereka, orang banyak ini mereka memastikan apa benar orang yang sudah bisa berjalan itu adalah orang yang biasanya orang lumpuh yang meminta-minta di pintu bait suci ini. Mereka mencari tahu dan ternyata mereka mendapatkan kebenaran
benar bahwa orang yang di hadapan mereka yang biasa mereka lihat sebagai peminta-minta sedekah, itu orang yang lumpuh, itulah yang saat ini yang mereka lihat bahwa dia adalah orang yang mengalami kesembuhan. Orang banyak takjub melihat orang lumpuh yang sudah disembuhkan dan bisa berjalan ini. Lalu Petrus melihat, memperhatikan bagaimana mereka heran, bagaimana mereka takjub. Lalu Petrus menjelaskan bahwa yang mereka lihat itu adalah benar, orang yang lumpuh disembuhkan. Dan Petrus menjelaskan mengapa orang ini bisa disembuhkan, mengapa orang lumpuh ini sekarang sudah bisa berjalan. Dan Petrus menjelaskan karena orang lumpuh ini percaya akan perkataan daripada Petrus dan Yohanes bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Karena iman kepada nama Yesus, maka orang lumpuh ini disembuhkan. Dia percaya kepada nama Yesus yang berkuasa. Dalam ayat yang ke-13 di sana diterangkan ya, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes adalah tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesus yang tidak dipercayai, bahkan disingkirkan, bahkan dibunuh sehingga Yesus mati. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dikatakan membangkitkan dia. Penjelasan, keterangan yang disampaikan oleh Petrus kepada orang banyak ini membuat mata hati mereka terbuka, membuat pikiran mereka terbuka bahwa kalau selama ini mereka menolak Yesus, bahkan Yesus yang sudah dibunuh, disalibkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes itu disampaikan kepada orang banyak. Mereka yang takjub itu sebelumnya adalah orang-orang yang menolak Yesus. Dan Petrus mengatakan itu di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yesus yang engkau tolak, Yesus yang engkau serahkan untuk dibunuh, dialah yang dipilih Allah sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Oleh karena nama Yesus itulah orang yang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Mereka hanya bisa takjub menyaksikan keajaiban yang terjadi pada orang lumpuh itu. Tetapi diri mereka sendiri tidak mengalami mujizat dan keajaiban. Karena mereka tidak percaya Yesus. Mereka menolak Yesus. Ketika mereka mendengarkan penjelasan tentang kebenaran ini dari Petrus dan Yohanes, mereka baru disadarkan. Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa mujizat kesembuhan itu karena kuasa nama Yesus, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuasa dari diri Petrus dan Yohanes sebagai manusia, tetapi kuasa nama Yesus yang ada di dalam diri mereka. Aplikasi yang bisa kita ambil dan dapat kita pelajari, Bapak Ibu, bertindaklah untuk mempercayai Yesus. Yesus nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Jangan hanya takjub kepada mujizat yang dialami oleh orang lain. Alamilah mujizat, alamilah keajaiban secara pribadi di dalam Yesus. Dan kalau engkau mengalami mujizat karena nama Yesus, ceritakanlah itu kepada orang lain, supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka pun akan kagum kepada Tuhan, takjub melihat keajaiban Tuhan, karena mereka pun juga mengalami mujizat dan keajaiban di dalam Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami kuasa dan mujizat. Filipi pasal yang kedua ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa.
Kita percaya bahwa di dalam setiap kebaikan, kemurahan, iman percaya kita yang kita naikkan kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, maka iman kita, kepercayaan kita tidak sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita akan terus melihat, menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan dengan kita terus beriman kepada Tuhan, mempercayai akan nama Yesus, sehingga kita akan melihat hal-hal yang menakjubkan itu adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya Bapak Ibu juga senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan melalui renungan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, maka Bapak Ibu juga dapat menyalurkan kesaksian, atau Bapak Ibu ingin menyalurkan pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, mari kita semakin mengalami pembaharuan setiap hari oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin sempurna sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengajar kami, membawa kami menuju kepada pembaharuan demi pembaharuan, supaya hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami setiap hari dapat menyaksikan keajaiban Tuhan, dan kami boleh melihat hal-hal yang menakjubkan karena kuasa dari nama-Mu yang sanggup menjadikan kami orang-orang yang percaya melihat lebih besar kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami umat-umat-Mu selalu suka dekat pada Allah. Kiranya kami umat-umat-Mu menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya kami dapat menceritakan segala pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.